Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan apa yang telah kita baca tadi malam, yaitu kita masuk pada pertanyaan yang ke-12, halaman 15. Ma ma'na al-iman bil malaikah? Apa makna dan maksud dari beriman kepada para malaikat? Yang sebelumnya, maksud dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup tauhid yang 3. Ini apa makna beriman kepada para malaikat? Al-jawab, jawabannya, al-imanu bil malaikati ma'nahu at-tasdiqu biwujudihim. Beriman kepada para malaikat maknanya adalah membenarkan akan adanya para malaikat, membenarkan adanya para malaikat, wa annahum khalqun min khalqillah, dan mereka para malaikat adalah ciptaan Allah, makhluk yang Allah ciptakan. Khalaqahum min nur, Allah ciptakan mereka dari cahaya. Bedanya sama apa? Iblis ciptakan dari apa? Nar. Nar. Ini nur. Khalaqahum li'ibadatihi wa tanfidhi awamirihi fil kauni. Allah menciptakan para malaikat sama, li'ibadatihi, agar beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wa tanfidhi awamirihi fil kaun, dan agar mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, tugas-tugas yang Allah bebankan kepada mereka di dunia ini. Apa tugas mereka? Apa yang Allah perintahkan kepada mereka, maka mereka melaksanakannya. Dan ini para malaikat disifati oleh Allah dengan hamba-hamba yang taat kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bal ibadun mukramun, mereka para malaikat hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka para malaikat tidak pernah mendahului Allah dengan ucapan, ya, tidak pernah mendahului Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka dengan perintah Allah itu mereka melaksanakannya. Tidak pernah mendahului dengan ucapannya. Tidak pernah mereka menentang firman Allah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan mereka adalah apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beriman kepada para malaikat, mereka sebagai ciptaan Allah. Sebagai ciptaan Allah. Allah ciptakan dari nur, cahaya. Dan mereka ini, para malaikat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kita mengimani para malaikat dengan ijmal dan tafsil. Mengimani para malaikat secara global, bahwa semua mereka adalah makhluk ciptaan Allah, dan mereka memiliki tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Dan kita beriman secara tafsil, perinci, tentang malaikat yang disebutkan nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat-malaikat yang disebutkan namanya dan disebutkan tugas-tugas mereka oleh Allah di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW, maka kita imani. Maka kita imani dari nama-nama mereka dan tugas-tugas mereka. Siapa yang memusuhi para malaikat atau memusuhi satu dari malaikat-malaikat yang ada, maka mereka telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan ini yang memusuhi malaikat ada dari kalangan Yahudi, dari Nasara, bahkan dari mereka umat Nabi SAW. Siapa? Asy-Syi'ah Rafidhah. Mereka memusuhi malaikat. Maka siapa yang memusuhi malaikat, maka mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian al-ma'na, atau soal yang ke-13, ma ma'nal imani bil kutub?
Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab? Al-jawab, al-imanu bil kutub ya'ni at-tasdiqu biha wa bima fiha minal huda wan nur. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah dengan membenarkannya. Wa bima fiha, dan membenarkan isinya. Minal huda wan nur, yang isi kitab-kitab yang Allah turunkan itu ada petunjuk, ada cahaya di dalamnya. Wa anna Allah anzalaha ala rusulihi lihidayatil bashar, dan bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasul. Tujuannya apa? Lihidayatil bashar, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Maka petunjuk itu ada di dalam kitab. Petunjuk itu ada di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, manusia kalau dia benar berpegang kepada Alkitab, dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka berpegang kepada Alkitab, sebagian mereka imani, sebagian mereka kufuri, maka tidak akan mendapatkan petunjuk. Wa 'adhamuha al-kutub ats-tsalatsah, dan kitab-kitab Allah yang paling besar adalah 3 kitab. At-Taurah wal Injil wal Quran. 3 kitab-kitab yang paling besar yang Allah turunkan kepada umat manusia adalah Taurat, Injil, wal Quran. Wa a'dhamu tsalatsah, dan dari 3 ini yang paling besar adalah Al-Quranul Karim wa huwal mu'jizatul udma. Dari 3 ini, Al-Injil, At-Taurah, Al-Quran, Al-Quran yang paling besar, dan ini adalah mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling besar. Di sana ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Ibrahim. Tetapi inilah di antara kitab-kitab Allah yang Allah sebutkan nama-namanya. Maka wajib kita mengimani semuanya adalah kitab-kitab Allah. Tapi kita sebagai muslim dari umat Nabi SAW, kita menjadikan Al-Quran sebagai kitab kita, sebagai rujukan kita, karena ini adalah sebagai muhaimin ala jami'il kutub, sebagai kitab terakhir untuk menghapuskan apa yang ada dalam kitab sebelumnya atau menjelaskan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Sehingga ketika dalam kitab-kitab Taurah wal Injil diceritakan akan datang nabi terakhir, ya, yaitu Nabi Muhammad, dan dibuktikan dengan turunnya Al-Quran, dibuktikan dengan isi Al-Quran yang membenarkan apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab Injil maupun Taurah. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan, kata Allah, katakan wahai Nabi kepada orang-orang kufar, kalau seandainya mereka dari bangsa jin dan manusia bersatu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, bersatu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Mereka bersatu untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. La ya'tuna bimithlihi, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun sebagian mereka saling tolong-menolong, bekerja sama untuk mendatangkan yang semisal, tidak akan bisa. Karena Al-Qur'an wahyu, datangnya dari Allah. Jadi mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan kitab seperti Al-Qur'an. Sehingga ketika bermunculan firqah-firqah yang ada, kemudian mereka memiliki kitab suci sendiri, jelas ini adalah kekufuran. Bagaimana mereka meninggalkan Al-Quran sebagai mukjizat udma, mukjizat yang paling besar, kitab terakhir yang Allah turunkan untuk manusia semuanya, kemudian mereka tinggalkan dan mereka membuat kitab-kitab suci yang mereka ada-adakan sendiri. Nah, ini bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizatul udma yang wajib kita imani. Maka siapapun yang beriman kepada Taurah wal Injil, kemudian mereka mendapati Al-Quran diturunkan oleh Allah dan tidak beriman kepada Al-Quran, maka kafir. Tapi siapa yang pada saat itu mengikuti Al-Injil, At-Taurah pada zaman mereka, sebelum Taurah dan Injil dirubah
oleh tangan-tangan kotor sebagian manusia, maka mereka beriman kepada kitab-kitab tersebut. Tapi yang mendapati turunnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, turunkannya wahyu Nabi SAW ini, dan tidak beriman kepada Al-Quran, maka mereka orang-orang yang kufur kepada Al-Quran dan kufur kepada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang ke-14, ma'aqidatu ahli sunnati wal jama'ati fil Quran. Apa aqidah ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Quran? Al-jawab, yu'minu ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah beriman bi anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin. Ahlus sunnah wal jamaah beriman, yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Allah berbicara. Allah berbicara. Dan Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Munazzalun ghairu makhluqin, yang Allah turunkan dan bukan ciptaan Allah. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada nabinya dan bukan makhluk. Hurufuhu wa ma'ani. Al-Quran, huruf dan maknanya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah ahli sunnah yang memisahkan antara ahli sunnah dengan ahli bidah dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Jahmiyah, bahwa Al-Quran adalah kalamullah wa laysa bimakhluk. Untuk melihat banyak orang yang sekarang bersemangat untuk apa? Mencari sanad dan ijazah Al-Quran. Dikejar luar biasa, dikejar meskipun harus apa? Mengeluarkan biaya besar. Dia usahakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan qiraat, mendapatkan sanad ijazah Al-Quran. Tapi ingat, mereka lalai. Ada yang lebih penting daripada itu. Yang lebih penting dan lebih wajib daripada itu adalah mengimani isi Al-Quran. Banyak dari mereka mendapatkan ijazah, mendapatkan qiraat 10, 13, 14, tapi mereka tidak mengimani isi Al-Quran. Mereka tidak tahu aina Allah. Mereka tidak tahu mana itu syirik, mana itu tauhid. Tapi yang mereka kejar selembar kertas yang berisikan apa? Ijazah al-isnad. Dan mereka tidak sadar kebanyakan ijazah sanad yang mereka kejar tadi, ya, berakidahkan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Ini banyak. Tidak dikatakan semua, tapi ini banyak. Kalau antum cek, kebanyakan ijazah sanad yang mereka kejar tadi, mereka menyebutkan, ya, mendapatkan ijazah dari gurunya qari fulan, gurunya dari qari fulan, gurunya dari fulan, dari tabi'in, dari sahabat, ingat, dari sahabat, dari nabi, nabi dari Jibril, Jibril dari Lauhil Mahfuz. Titik. Ini akidah Asy'ariyah. Kenapa? Karena Asy'ariyah tidak menisbatkan Al-Quran ini kepada siapa? Allahu Rabbul Alamin. Mereka menisbatkannya kepada Lauhil Mahfuz. Sehingga Asy'ariyah berkeyakinan bahwa Al-Quran itu, ya, diambil oleh Jibril dari Lauhil Mahfuz, dibawa turun kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi. Tidak. Ijazah al-isnad yang dimiliki oleh ahli sunnah, ahli al-athar adalah bersambung kepada tabi'in, kepada sahabat, kepada malaikat Jibril. Dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Ini berbeda sekali. Mereka tidak akan menisbatkan kepada Allah Al-Quran. Karena kalau nisbatkan kepada Allah, bagaimana Allah berbicara? Bagaimana Allah yatakallam? Bagaimana ini adalah kalamullah? Dan itu mereka tidak sadar dan tidak paham. Yang dikejar seperti ini, ya, dari berbagai kota ke kota atau berbagai negeri ke negeri yang lain, dia keluarkan biaya yang besar, dia luangkan waktunya yang Masya Allah, tapi ternyata akidahnya tadi apa? Asy'ariyah. Padahal ada yang lebih penting daripada itu. Ya, menghafal Al-Quran, baca Al-Quran, penting. Tapi ada yang lebih penting dan lebih wajib, mengimani isi Al-Quran. Mengimani isi Al-Quran. Ini yang paling utama dituntut. Sekarang menjadi tren. Dibukalah, ijazah, sanad demikian dan demikian. Tapi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Al-Quran. Kita tidak melarang orang mendapatkan ijazah, mendapatkan qiraat, alhamdulillah, dan itu sunnatus salaf. Tetapi yang jadi masalah ada prioritas utama di sana, akidah,
dan akidah. Ya. Qala, jadi kita tahu tadi bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluqin. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk, bukan ciptaannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kata Allah, apabila atau jika seorang dari kalangan musyrikin istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, jika ada seorang musyrik minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungi dia, hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengarkan kalam Allah. Ada orang musyrik minta perlindungan kepada kita sebagai muslim, lindungi dia. Dalam Islam demikian, melindungi. Taib, selama dia bukan orang yang berbuat kesalahan tadi. Kalau dia telah membunuh muslim yang lain kemudian minta lindungi kita, tidak boleh. Harus tegakkan apa? Qisas kepada dia. Tapi dia orang minta perlindungan, keamanan kepada kita, lindungi kata Allah, sampai dia mendengarkan kalamullah, Al-Quran yang kita baca, mereka mendengar. Berapa banyak orang kafir, orang musyrik mendengar firman Allah, Al-Quran dibacakan, mereka mendapatkan hidayah. Dan syahid di sini yang menjadi poin di sini adalah kalamullah, hatta yasma'a kalamullah, sampai mereka mendengar kalamullah, firman Allah, yaitu Al-Quran yang dibaca. Kemudian waqala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, yuriduna an yubaddilu kalam Allah, mereka ingin merubah kalam Allah, ingin merubah Al-Quran, kalam Allah. Orang kafir ingin merubah Al-Quran, ya. Syiar Rafidah merubah Al-Quran, liberal ingin merevisi Al-Quran. Al-Quran mau direvisi, cetakan pertama, cetakan kedua. Ini Al-Quran wahyu Allah, bukan tulisan manusia, bukan hasil pikiran manusia, mau direvisi karena ini tidak sesuai zaman. Ini apa? Kurang tepat dengan zaman dan lain sebagainya. Ini ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman tuh akal mereka, otak mereka, akal mereka. Ya, padahal Al-Quran sesuai dengan zaman dimanapun dan kapanpun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Fahuwa kalamullah la kalama ghairi. Maka Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan ucapan manusia. Bukan ucapan manusia, tapi Al-Quran kalamullah. Kemudian yang ke-15, ma'aqidatul firaqid dhallah fil Quran. Apa akidah firqah sesat tentang Al-Quran? Kalau tadi akidah ahli sunnah kita tahu Al-Quran kalamullah, munazzalun ghairu makhluk. Tapi apa sekarang akidah firqah yang menyimpang tentang Al-Quran itu? Jawabannya aqidatul jahmiyati wal mu'tazilati fil Quran bi annahu makhluqun kullu. Akidah yang diyakini oleh Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, dan akidah yang diyakini oleh firqah Mu'tazilah, pengikutnya Wasil ibn Atha, tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran semuanya adalah makhluk. Al-Quran itu ciptaan Allah. Sampai-sampai mereka ketika meyakini Al-Quran ciptaan Allah, apa bedanya dengan rumput? Ciptaan Allah bukan? Rumput boleh diinjak, kenapa Al-Quran tidak boleh diinjak? Menghinakan Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk, dan ini akidah kufur. Akidah kufur. Wa ammal asy'ariyah, adapun asy'ariyah, wa man syabahahum, dan mereka yang mengikuti asy'ariyah, yang serupa dengan asy'ariyah dalam akidah dan manhajnya, ya'taqidun, mereka meyakini bi annal Qur'ana kalamullahi huwal ma'ani, bahwa Al-Quran yang dikatakan sebagai kalamullah itu adalah maknanya saja, ma'ani. Wa ammal huruf, adapun huruf-huruf Al-Quran, fahiya makhluqah, maka itu adalah makhluk. Ini ya berbeda dengan akidah ahli sunnah. Ini seakan-akan apa? Bahwa Allah tidak berbicara. Karena Al-Quran itu apa? Makna saja, ma'ani saja, bukan huruf. Padahal kita yakin bahwa Al-Quran kalamullah, ma'ani dan hurufnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam Al-Qur'an, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Khamr, kemudian apa lagi? Perjudian, ya, dan lain-lain tadi itu adalah min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibuh, maka tinggalkan. Contoh, kalimat fajtanibuh seumpamanya fa, alif, jim, ta, nun, ba, wawu, alif. Fajtanibuh, firman Allah ini. Hurufnya dari siapa? Dari Allah. Fa, alif, jim, ta, nun, ba, wawu, alif. Fajtanibuh, hurufnya dari Allah. Maknanya dari Allah. Jauhilah, berarti kita menjauhi itu semuanya. Hurufuhu wa ma'ani dari Allah, karena Allah yang berbicara. Tapi Asy'ariyah tidak. Oh, maknanya, hurufnya mereka tolak. Qal wa kilal qaulaini batil. Kedua mazhab tersebut, mazhab Jahmiyah, mazhab Mu'tazilah, mazhab Asy'ariyah tentang Al-Qur'an batil. Ya, ini menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah. Taib. Kemudian selanjutnya, ma ma'na al-imani bir-rusul? Apa makna beriman kepada para rasul? Al-jawab, al-imanu bir-rusul yakni at-tasdiqu bihim jami'an. Beriman kepada para rasul maknanya adalah membenarkan mereka semuanya. Membenarkan para rasul yang diutus oleh Allah. Man sammallahu minhum wa man lam yusammi min awalihim ila akhirihim. Membenarkan seluruh para rasul yang disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran atau yang tidak disebut namanya oleh Allah, dari yang pertama sampai yang terakhir. Kita beriman secara global. Allah mengutus para nabi dan rasul, dan kita beriman secara nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kita imani nama-nama mereka. Wa akhiruhum wa khatamuhum nabiyyina Muhammadin alaihim wa alaihim afdhalus salati wassalam. Ya, dan yang paling terakhir sebagai penutup para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelahnya. Ingat, tidak ada lagi nabi setelahnya. Ini yang disebut aqidatu khatmin nubuwah. Aqidah tentang penutup para nabi. Ahli sunnah meyakini ini. Kenapa? Ini sangat penting. Karena wa man lam ya'taqid dzalik fa huwa kafir. Orang yang tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai penutup terakhir para anbiya, para rasul, maka dia kafir. Bermunculan nabi-nabi palsu, para dajjal. Ada yang nabi laki, ada yang nabi apa? Perempuan. Ada yang mengaku dari bangsa Arab, ada yang mengaku bahkan dari bangsa Indonesia. Para nabi-nabi palsu. Nah ini, bahkan mereka yang mengaku sebagai ahli sunnah, ada yang rusak dalam akidah khatmin nubuwah. Contoh, kita yakin nabi kita sebagai penutup para nabi dan rasul. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi. Nabi Muhammad sekali-kali bukan ayah seorang di antara kalian, kata Allah. Tapi Muhammad sebagai apa? Penutup para nabi. Penutup para nabi. Khataman nabiyyin. Diartikan oleh kelompok siapa? Ahmadiyah. Nah, dikatakan bahwa itu bukan penutup khotam, tapi apa? Cincin perhiasan para nabi. Sehingga adalah Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Ini tafsiran yang menyimpang, kufur. Karena tidak dilandasi dengan athar, tidak landasi dengan hujah. Sehingga muncul para nabi-nabi setelahnya kemudian. Bahkan ada wanita, ada nabi yang mengaku sebagai nabi wanita. Nah, akidah khatmin nubuwah di sini dari kalangan Khawarij hari ini dan dari kalangan Harokiyah hari ini, mereka menyelisihi khatmin nubuwah. Buktinya apa? Ketika terjadi meletus fitnah di Suriah, khatib Khawarij hari ini
dari kalangan Harakiyah Ikhwanul Muslimin, mereka mengatakan kami melihat Jibril turun di Suriah. Ada yang mengatakan kami melihat Jibril turun di Mesir untuk membantu para demonstran. Bagaimana turunnya Jibril itu membawa wahyu? Sedangkan kita yakin khatmin nubuwah, Nabi sudah selesai. Maka Jibril tidak akan turun lagi membawa wahyu. Dan itu diyakini oleh kaum Harakiyah. Mereka percaya, oh iya Jibril. Tanya kayak apa? Tidak tahu. Pokoknya putih-putih, nggak kelihatan. Itu yang subhanallah. Manusia ketika sudah dicuci otaknya oleh hizbiyah, Harakiyah, bahkan dimasukkan seperti ini, mereka percaya, iya. Nah, ini rusak akidah khatmin nubuwah mereka. Padahal kita yakin, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Wal imanu bir rusuli aidan. Dan beriman kepada para rasul juga, adamul ifrati wat tafriti fi haqqihim. Dalam beriman kepada rasul, kita tidak boleh ifrat, hulu, berlebih-lebihan kepada mereka. Dan tidak boleh juga kita meremehkan dan merendahkan hak-hak mereka. Karena ini ada tiga kelompok. Ada kelompok yang hulu kepada Nabi dan Rasul, sehingga mengangkat derajatnya melebihi Nabi dan Rasul sebagai apa? Sebagai sembahan. Kaum Nasara. Ada yang mereka meremehkan Nabi dan Rasul. Mengaku sebagai pengikut Nabi tapi tidak menunaikan hak-hak Nabi. Bahkan mereka menghina dan memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keimanan kita kepada para nabi dan rasul adalah wasatiyah. Tidak ifrat, hulu, tidak tafrid, merendahkan dan meremehkan mereka. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian hulu kepadaku sebagaimana kaum Nasara hulu kepada Isa alaihi salam. Nah. Kemudian yang ke-17. Ma hukmu man amana bi ba'dir rusul ma'ad dalil. Apa hukum orang yang beriman kepada sebagian rasul dan tidak beriman kepada sebagian yang lain? Al-jawab, man amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim fahuwa kafirun bil jami'. Orang yang beriman kepada sebagian rasul dan mereka kufur kepada sebagian yang lain, mereka telah kufur kepada seluruh para rasul. Tidak beriman, sia-sia keimanan mereka kepada sebagian rasul tadi. Orang yang beriman kepada seluruh rasul dari awal sampai akhir Isa, kemudian kufur kepada Nabi Muhammad, maka mereka kufur kepada seluruh anbiya dan rasul. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan kepada para rasulnya. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih. Dan mereka ingin membedakan antara Allah dan rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd. Dan mereka mengatakan, kami beriman kepada sebagian para rasul. Wa nakfuru bi ba'd. Dan kami kufur kepada sebagian rasul. Wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila. Apa yang mereka ucapkan itu tujuannya ingin mendapatkan jalan pertengahan. Ingin mengambil jalan pertengahan. Tidak beriman terus, artinya tidak beriman kepada keseluruhan, tidak kufur kepada semuanya. Maunya mereka pertengahan, menurut mereka. Akhirnya sebagian diimani, sebagian dikufuri. Ulaika humul kafiruna haqqan. Nah, mereka itulah yang membeda-bedakan para rasul, beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Allah katakan mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami telah siapkan untuk orang-orang kafir tersebut azab yang hina, azab yang pedih. Padahal mereka beriman kepada sebagian rasul. Tapi mereka kufur kepada sebagian yang lainnya, sia-sia keimanan mereka. Allah katakan mereka adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Ulaika humul kafiruna haqqan. Wa qala ta'ala,
Dan juga firman Allah Ta'ala, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ya, dan kita tidak membeda-bedakan di antara salah satu dari rasul-rasul yang Allah utus itu. Maka semuanya wajib kita imani. Semuanya wajib kita imani bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada umat manusia untuk mendakwahkan Islam dan mendakwahkan tauhid. Kemudian selanjutnya, ma mauqifu ahli kitabi wal firaqid dhalati minar rusul. Apa sikap ahlul kitab? Sikap ahlul kitab dari kalangan Yahudi wan Nasara atau yang lainnya dari firqah-firqah yang sesat, sikap mereka kepada para rasul. Al-jawab, al-yahudu wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasara, ahlul kitab, ghalau wa afratu fi ba'dir rusul. Mereka hulu, berlebih-lebihan kepada para rasul, hatta ja'alahum abna Allah, sampai-sampai mereka menjadikan rasul-rasul itu sebagai anak-anak Allah. Ini hulu mereka, mengangkat para rasul sebagai apa? Anak Allah. Kaum Yahudi wan Nasara. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Uzair ini bukan nabi, tapi orang saleh. Orang saleh. Dan Yahudi mereka hulu kepada siapa? Pada Musa. Ya. Wa qalatin Nasara al-Masih ibn Allah. Kaum Nasara mereka mengatakan bahwa Isa al-Masih adalah anak Allah. Mereka mengangkat para rasul tersebut sebagai anak Allah. Wa amma sufiyah, adapun kelompok sufiyah, wal falasifah, dan kelompok filsafat, faratu fi haqqir rusuli wa tanaqqasuhum, mereka merendahkan hak-hak rasul dan mereka faratu, mereka tanaqqasu, mereka merendahkan hak para rasul, wa faddalu a'immatahum alaihim, sehingga mereka lebih mengutamakan imam-imam mereka daripada para rasul. Jadi mereka berkeyakinan bahwa imam-imam mereka itu lebih mulia daripada para rasul. Wal wathaniyun, kemudian firqah dan kelompok wathaniyun. Wathaniyun ini para penyembah berhala atau yang disebut juga paganisme. Wal malahidah, dan mereka orang-orang ateis, mulhid. Kafaru bi jami'ir rusul, mereka ini orang-orang yang kufur kepada para rasul. Kufur kepada para rasul. Oleh karena itu, lihat, ahlul kitab Yahud wan Nasara, sembelihan mereka halal tidak? Halal bagi kita. Wanita Yahud wan Nasara halal tidak bagi kita untuk dinikahi? Halal. Tapi sembelihan wathaniyun, paganisme, ya, orang-orang penyembah berhala tadi, atau orang-orang mulhid ateis tadi, tidak halal bagi kita sembelihannya. Tidak pula wanita-wanita mereka halal untuk dinikahi oleh kaum muslimin. Berbeda. Padahal sama-sama musyrik tidak? Sama-sama musyrik. Yahud wan Nasara musyrik mereka. Beribadah kepada siapa? Uzair, dan beribadah kepada Isa. Ini mereka pun beribadah kepada selain Allah. Tapi yang membedakan mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa Yahudi wan Nasara mereka adalah kaum yang diberikan Alkitab oleh Allah kepada mereka. Mereka adalah kaum yang pernah diturunkan kepada mereka Alkitab dan diutus kepada mereka, di tengah-tengah mereka para nabi dan rasul. Tapi kemudian mereka menyimpang. Artinya asalnya mereka punya syariat yang diturunkan Allah, kemudian mereka menyimpang. Tapi wathaniyun, paganisme, kemudian kaum musyrikin Arab, ya, kemudian mereka ini para ateis tidak punya apa? Landasan, tidak memiliki kitab sebelumnya. Tidak ada para rasul. Tetapi hukum secara umum mereka kafir, bukan? Kafir semuanya. Musyrik semuanya, musyrik semuanya. Tapi yang membedakan ada hukum-hukum yang dibenarkan atau ada hukum yang dikecualikan untuk kaum muslimin. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wal Yahudu, dan orang-orang Yahudi, kafaru bi Isa, mereka kafir, mereka mengingkari siapa? Nabi Isa. Wa Muhammad,
dan mereka juga kufur kepada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ay kafaru bi Isa wa bi Muhammadin wa alaihima assalatu wassalam. Yahudi kufur kepada Nabi Isa dan kufur kepada Nabi Muhammad. Wan Nasara kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An-Nasara mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka beriman kepada Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa sendiri yang mereka agung-agungkan, kita sebagai muslim meyakini Nabi Isa masih hidup di langit. Dan Nabi Isa tidak dibunuh oleh siapa? Kaum Yahudi. Tetapi Allah katakan wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak sama sekali mereka dapat membunuh Isa. Tidak pula mereka mensalib Isa, tapi Allah datangkan manusia yang mirip dengan Isa, tapi Allah angkat Isa. Bal rafa'ahu wahu ilaihi. Tapi Allah angkat Isa ke langit. Dan Nabi Isa masih hidup. Di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Dan di akhir zaman Nabi Isa ketika turun, Nabi Isa akan membunuh yang pertama siapa? Dajjal. Dajjal keliling dunia 40 hari. Jalannya cepat, keliling dunia, menyebarkan fitnah Dajjal. Nabi Isa turun, Nabi Isa membunuh Dajjal. Nabi Isa tinggal di dunia, di atas muka bumi ini setelah diturunkan oleh Allah selama 40 tahun. Arba'ina sana, 40 tahun. Hakaman adlan, menegakkan keadilan. Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa ketika diminta untuk apa? Menjadi imam salat umat Nabi SAW, sholli bina. Wahai Isa, silakan anda menjadi imam untuk kami. Kata Nabi Isa, la, aku tidak mau. Kenapa? Kalian dengan sebagian kalian yang lain adalah imam. Dan ini sebagai kemuliaan dari Allah untuk kalian. Maka Nabi Isa salat di belakang umat Nabi Muhammad SAW. Padahal keutamaan Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul lebih mulia. Dan Nabi Isa akan berhukum dengan syariat Nabi SAW. Oleh karena itu, kalau orang yang benar beriman kepada Nabi Isa, maka dia amalkan wasiat Nabi Isa dalam Injil. Ya, dan Nabi Isa telah mengkhabarkan seperti dalam Al-Quran, min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya 19. Ma ma'nal iman bil yaumil akhir. Apa arti dan makna beriman kepada hari akhir? Al-jawab, al-imanu bil yaumil akhir yani at-tasdiq bi kulli ma yakunu ba'da al-maut mimma akhbara Allah bihi wa rasuluhu min 'adzabil qabri wa na'imihi wal ba'thi min al-quburi wal hasyri wal hisabi wa waznil a'mal wa i'ta'is suhufi bil yamin aw shimal was sirati wal jannati wan nar. Beriman kepada hari akhir yakni tasdiq, membenarkan, meyakini bi kulli ma yakunu ba'dal maut, meyakini dan membenarkan seluruh apa yang terjadi setelah kematian. Manusia diciptakan, dihidupkan oleh Allah. Kemudian manusia meninggal. Kemudian setelah itu dibangkitkan kembali. Nah, kita beriman terhadap seluruh apa yang dikhabarkan oleh Allah dan dikhabarkan oleh Rasulullah, kejadian-kejadian setelah kematian. Min adzabil qabri, adanya azab kubur. Nah, ini sudah mulai setelah kematian manusia dikubur. Min adzabil qabri, meyakini adanya azab kubur, wa na'imi, dan adanya nikmat kubur, wal ba'thi, dan mereka akan dibangkitkan, minal kubur, dari kuburan, wal hasyri, dan mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, wal hisab, mereka akan dihisab, wa waznil a'mal, adanya timbangan amalan dan akan ditimbang, wa i'ta'is suhuf bil yamin aw shimal, dan catatan-catatan amal itu akan diberikan kepada kita, baik itu menerima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Wasirat, adanya jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, wal jannati wan nar, dan adanya surga dan neraka. Ini semua adalah keimanan kita terhadap hari akhir.
Apa yang akan terjadi di hari akhir yang telah dikhabarkan oleh Allah dan telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, wajib kita imani. Dan tidak boleh kita mengukur dengan apa? Dengan akal kita dan kehidupan dunia, berbeda. Ini perkara gaib. Ya, yang tidak bisa kita cerna dengan akal, tapi kita bisa beriman dan membenarkannya. Maka di sini dibuktikan keimanan kita, apakah kita beriman kepada seluruh yang dikhabarkan oleh Allah dan yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, atau sebaliknya. Ya, sebagian ada yang mengingkari azab kubur, tidak percaya. Ada yang mengingkari wazan, timbangan, mizan. Ada yang mengingkari adanya kebangkitan, ba'ats. Qala wal isti'dadu lidzalika bil a'mali shalihah, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir dengan berbagai tadi hal-hal yang akan terjadi, bil a'mali shalihah, mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh, wa tarkil a'mali sayyi'ah, dan meninggalkan amalan-amalan yang buruk, wa taubati minha, dan bertaubat dari dosa-dosa. Persiapan untuk menghadapi hari akhir bil a'mali salihah, amalan saleh. Yang kedua, tarkil a'mali sayyi'ah, meninggalkan amalan-amalan buruk, dan wa taubati minha, bertaubat dari kesalahan dan dosa. Kemudian yang ke-20, ma ma'nal imani bil qadar, apa yang dimaksud beriman kepada takdir? Al-jawab, al-imanu bi anna Allah alima kulla syai' ma kana wa ma yakun. Beriman kepada takdir adalah beriman dan yakin bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu diketahui oleh Allah. Makan, apa yang sudah terjadi, wa ma yakun, yang sedang terjadi, wa ma sayakun, dan apa yang akan terjadi. Ini ilmu Allah. Kita beriman dengan ilmu Allah, beriman tentang ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Wa qaddara dzalika fil lauhil mahfuz, dan kita beriman akan takdir yang Allah catat di lauhil mahfuz. Wa anna kullama yajri min khairin wa syarr, dan seluruh apa yang terjadi, baik itu kebaikan atau keburukan, maka kita beriman itu semua telah ditakdirkan oleh Allah. Wa kufrin wa iman, apa yang terjadi, adanya kebaikan keburukan, adanya kekufuran dan keimanan, wa ta'atin wa ma'siyah, adanya ketaatan dan kemaksiatan, faqad sya'ahu wa qaddara wa khalaqah. Allah telah apa? Sya'ah, menginginkannya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu terjadi. Allah mentakdirkan itu terjadi, dan Allah menciptakannya. Wa annahu yuhibbut ta'ata wa yakrahul ma'siyata. Tapi ingat, Allah mencintai ketaatan dan Allah membenci kemaksiatan. Adanya kufur wal iman pasti terjadi karena sudah takdirkan oleh Allah. Tapi Allah mencintai keimanan dan membenci kekufuran. Adanya kebaikan dan keburukan telah terjadi karena itu takdir Allah. Tapi Allah mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Ini adalah beriman kepada takdir Allah, dan maratib, tingkatan di dalam beriman kepada takdir Allah. Kita beriman tentang ilmu Allah. Kita beriman bahwa itu semuanya ditakdirkan dan dituliskan, al-kitabah, dituliskan di lauhil mahfuz. Kemudian yang ketiga, kita beriman bahwa itu semua sesuai dengan kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Dan yang keempat adalah yang menciptakan, yang menjadikan semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam maratib takdir ada ilmu, kemudian ada al-kitabah, kemudian ada masyiah, dan kemudian ada al-khalq. Ini maratib, tingkatan dalam beriman kepada takdir. Maka semua yang terjadi tidak lepas dari ilmu Allah. Semua yang terjadi tidak lepas dari apa yang sudah dicatatkan oleh Allah. Semuanya yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah. Semua yang terjadi sudah dijadikan dan diciptakan oleh Allah. Ini wajib kita beriman kepada takdir dengan maratib, tingkatan-tingkatan tersebut. Kemudian selanjutnya,
Ma thamaratul imani bil qadar. Al-imanu bil qadar yuksibul abda sabran 'alal masaib. Apa faedah buah hasil dari beriman kepada takdir? Beriman kepada takdir menjadikan seorang hamba dia berlaku sabar di dalam menghadapi musibah. Kalau dia beriman kepada takdir, dia bisa berlaku sabar. Oh, udah ditakdirkan oleh Allah, sudah sabar dia. Musibah yang menimpa dia atau hal-hal yang dia tidak inginkan terjadi, kalau dia yakin dan beriman kepada takdir, sudah berlaku sabar dia. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang ditakdirkan dan dikehendaki, diinginkan oleh Allah sudah terjadi sudah. Ya. Nah, ini luar biasa. Beda dengan orang yang tidak beriman kepada takdir atau keimanan kepada takdirnya lemah. Musibah yang terjadi mencela takdir, menyesali yang luar biasa, ya, bahkan sampai mereka mencaci maki Allah. Ini terjadi. Waliyadzubillah. Karena itu ulama mengatakan bahwa ada 4 tingkatan manusia di dalam menghadapi musibah yang menimpa dia. Yang pertama, tasakhut. Orang yang menerima musibah itu marah-marah, jengkel. Marah dengan hatinya dongkol, marah dengan lisannya dia mencaci maki atau berbicara dengan ucapan-ucapan kotor. Ini hukumnya haram, bahkan bisa sampai kepada kekufuran kalau dia mencela Allah dan Rasulnya atau mencela agama. Tasakhut, marah-marah. Baik marah dalam hati maupun marah dalam lisan dan tingkah laku. Seperti apa tingkah lakunya? Mukul-mukul wajah, niyaha, mensobek-sobek baju dan yang lainnya, atau teriak-teriak dan lainnya. Tasakhut, ini golongan yang tercela. Yang kedua adalah sabar. Orang yang menerima takdir yang buruk, musibah, dia berlaku sabar. Ini hukumnya wajib. Kalau yang pertama tadi hukumnya haram. Yang kedua ini hukumnya wajib. Wajib bagi kita menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah dengan sabar. Sabar. Baik. Dan sabar itu kata Nabi, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika kejadian itu terjadi. Bukan kejadian itu terjadi marah-marah, jengkel, niyaha, mukul-mukul wajah, teriak-teriak. Besoknya baru ana sabarlah. Apa yang sudah terjadi? Bukan sabar. Udah selesai waktunya, udah marah-marah, baru sekarang berubah ana sabar. Bukan. Tapi sabar 'inda sadmatil ula. Celup, kena musibah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Sabar. Ini yang kedua, wajib hukumnya. Yang ketiga ridho. Golongan manusia yang ridho ketika mendapatkan musibah. Luar biasa keimanannya. Dia ridho dengan takdir musibah yang menimpa dia, menimpa keluarganya. Dia ridho. Ini hukumnya di atas apa? Sabar, sunnah yang sangat ditekankan. Yang keempat, golongan di dalam menghadapi musibah dan takdir yang buruk adalah bersyukur, syukur. Mensyukuri musibah yang terjadi. Bukan kata-kata syukurin lu, bukan gitu maksudnya. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah. Ala kulli halin. Alhamdulillah atas segala yang Allah takdirkan ini sudah. Bersyukur. Dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, wajib. Dia mengucapkan dan berdoa apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpa aku. Ya Allah, gantilah dengan yang lebih baik dari musibah ini ya Allah. Ini derajat yang paling tinggi, bersyukur atas musibah ini. Sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan ini menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat kita. Dan memang berat. Ini golongan orang yang kuat imannya. Nggak tahu kita masuk yang mana. Ya, kita masuk pada yang tadi. Sabar itu sudah selamat kita dari apa? Dari yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa termasuk yang ridha, masuk yang bersyukur atas musibah yang menimpa. Taib. Wabti'adan 'anil dzunubi wal masaib. Orang yang beriman kepada takdir menjadikan dia jauh dari dosa dan musibah. Karena dia tahu, ya, beriman kepada takdir tadi, sehingga mendorong dia untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan.
kama yadfa'uhu ilal amali wa yub'idu anhu al-ajza wal khawfa wal kasala. Dan orang yang beriman kepada takdir mendorong dia untuk beramal, memperbanyak amalan. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau kami sudah ditakdirkan, ya, kenapa kami harus beramal? Sudah nunggu takdir saja. Tidak, kata Nabi. I'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah. Beramallah kalian, semua akan dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan untuknya. Maknanya, kalau manusia itu ya ditakdirkan Allah dalam kebaikan, Allah akan mudahkan dia beramal kebaikan. Maka ketika dimudahkan beramal kebaikan, lakukan terus menerus. Tapi sebaliknya, ada orang yang dimudahkan dalam urusan maksiat, kita khawatir itu takdir dia, maka tidak boleh berhenti beramal. I'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Beramal. Ini orang yang beriman kepada takdir, maka dia akan mendorong kepada dirinya untuk beramal serta menjauhkan dari dirinya apa? Sifat lemah, khauf, takut, wal kasal, kemalasan. Ini orang-orang yang percaya kepada takdir Allah. Tapi kalau orang yang tadi, sudahlah, kalau memang ini takdir pasti datang. Sudahlah, pasrah, tidak ada usaha, tidak ada dorongan untuk semangat dalam beramal, tidak ada dorongan untuk semangat di dalam melakukan ketaatan. Maka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba tambah bersabar dan siap untuk menghadapi apa yang telah Allah takdirkan. Kemudian selanjutnya, ma haqiqatul imani 'inda ahli sunnati wal jamaah. Apa hakikat iman menurut ahli sunnah wal jamaah? Al-jawab, al-imanu qaulun wa amal wa i'tiqad. Iman itu adalah apa? Ucapan, qaul, amal, ya, amal anggota badan kita, wa i'tiqad dan keyakinan. Ucapan, kemudian perbuatan, kemudian keyakinan dalam hati. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan kurang karena sebab kemaksiatan. Nah, iman ini akan bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan. Lihat, sekarang posisi di sini habis subuh nih, ya. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan ketaatan, majelis ilmu, menambah keimanan kita, semangat. Dan ini adalah dari buah keimanan. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, semangat iman kita tinggi dan bertambah keimanan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat maksiat, menjadikan kita malas untuk melakukan ketaatan, berkurang keimanannya. Bahkan berkurangnya keimanan itu bisa sampai hilang seluruh keimanan apabila seorang melakukan pembatal dari pembatal keislaman. Nah, ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang berbeda dengan ahli bid'ah wal ahwa dari kalangan Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah. Ini harus dihafal. Ya, kalau ada yang mengatakan kalian kelompok Murji'ah, mana bukti Murji'ah? Keimanan kita. Iman adalah 5. Ucapan, keyakinan, perbuatan bertambah dan berkurang. Keimanan kita. Jangankan itu, kita mengatakan sholat jamaah wajib. Amal bukan? Amal. Kita katakan bahwa berbuat maksiat dosa, mengurangi keimanan. Bagaimana kita dituduh sebagai Murji'ah? Padahal ini yang diyakini oleh ahli sunnah dan ini yang kita yakini. Iman, qaulun, wa amal, wa i'tiqad, yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Nah, dari sini kita melihat kalau ada orang diajak melakukan ketaatan tidak mau, yang penting al-imanu hahuna, at-taqwa hahuna. Ya, maka ini akidah Murji'ah. Atau kalau ada yang mengatakan bahwa siapa yang melakukan dosa besar kafir, maka ini adalah akidah apa? Khawarij. Akidah Khawarij. Ya. Padahal ahlu sunnah, seorang yang melakukan dosa besar imannya berkurang. Orang yang melakukan ketaatan imannya bertambah. Wahakadha. Kemudian selanjutnya, halil a'mal minal iman wa mad dalil. Apakah amalan yang kita lakukan itu termasuk daripada keimanan? Amalan apakah termasuk dari keimanan? Apa dalilnya? Naam.
Amalan-amalan itu adalah termasuk daripada keimanan. Al-a'malu minal iman. Amalan itu adalah dari iman. Wa qad sammallahu ta'ala katsiran. Allah menyebut amalan itu sebagai keimanan dalam banyak ayatnya. Ya, dalam banyak ayatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam firman-firman-Nya, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Menggandengkan tidak hanya beriman, tapi digandengkan dengan apa? Amal-amal saleh. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka apabila disebutkan nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Getar karena keimanan mereka. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, zadatuhum imana, keimanan mereka bertambah. Keimanan mereka bertambah, semangat mereka untuk taat bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Tawakal, berserah diri kepada Allah dan yakin kepada Allah dengan melaksanakan sebab-sebab. Jadi bukan hanya tawakal sudah bersandar begitu saja tanpa ada mengambil sebab, tidak, menyerahkan urusan kita kepada Allah, dan yakin kepada Allah disertai amalan. Ini tawakal. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Dari rizki-rizki mereka itu mereka nafkahkan. Jadi mereka beramal soleh dengan jiwa raga mereka, mereka beramal soleh dengan harta mereka yang Allah berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Benar-benar beriman kepada Allah. Nah, dalam ayat ini Allah katakan zadathum imana, iman bertambah. Bertambah karena dengan ketaatan, bertambah karena dengan ibadah dan amal saleh tadi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Allah menyebut di sini keimanan kalian. Apa yang dimaksud keimanan kalian? Ai salatakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian ila Baitul Maqdis, yang dahulu kalian salat menghadap Baitul Maqdis, Ka'bah pertama. Ka'bah pertama apa? Kiblat pertama. Kiblat pertama. Dahulu Nabi dan para sahabat ketika salat, kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat diperintahkan untuk kiblat kemana? Ke Ka'bah. Taib. Salat yang dilakukan sebelumnya itu adalah apa? Keimanan yang akan dicatat oleh Allah dan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah katakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ai salatakum ila Baitul Maqdis, yaitu salat kalian yang menghadap Baitul Maqdis. Allah katakan di sini apa? Sammas salata imanan. Allah menyebut salat dengan kata-kata apa? Iman. Maka amalan adalah termasuk dari keimanan. Kemudian selanjutnya, ma ta'riful imani 'indal firaqid dhallah. Apa pengertian iman menurut firqah-firqah yang menyimpang dari ahli sunnah? Al-jawab, jawabannya, al-iman 'indal munafiqin. Iman menurut orang-orang munafik, qaulun wa amal duna i'tiqad. Keimanan, iman menurut orang munafik adalah apa? Perkataan, perbuatan tanpa keyakinan. Sehingga orang-orang munafik berbicaranya bicara keimanan, amalannya amalan keimanan, tapi tidak diyakini dalam hati mereka. Yang penting zahirnya menunjukkan dia iman. Makanya orang munafik sholat tidak? Sholat. Tapi sholat mereka apa dilandasi dengan keimanan? Tidak. Sholat mereka dibangun di atas kedustaan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa mereka sholat, tetapi mereka apa? La yadhkurunallaha illa qalila. Salat mereka salat, tapi mereka tidak menyebut zikir dalam salatnya dengan banyak, sedikit sekali. Dan mereka salatnya apa? Yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia. Dan salat mereka kusala. 3 sifat salat munafik. Yang pertama, yura'unan nasa, ingin dilihat manusia, zahirnya mereka salat. Tayyib, yura'unan nas.
Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak banyak berzikir di dalam salatnya. Kemudian mereka kusala, sambil bermalas-malasan. 3 sifat salat orang munafik. Mereka beramal, mereka beramal. Mereka mengatakan dengan lisannya, ya, tapi mereka tidak meyakini di dalam hatinya. Dan ini keimanan orang-orang munafik. Kemudian, indal kufari wal jahidin. Iman menurut orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang Islam. Al-iman mujarradul ma'rifah. Iman bagi mereka orang-orang kafir itu cukup pengetahuan saja. Pengetahuan tentang Islam, pengetahuan tentang iman, pengetahuan tentang Allah Rabbul Alamin. Biduni qaulin wa amal, tanpa diucapkan dan tanpa dikerjakan. Mereka tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tahu mereka. Tapi tidak diucapkan dan tidak diamalkan. Ini imannya orang-orang kafir. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya kepada orang-orang kafir musyrik, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, pasti jawaban mereka siapa? Allah. Mereka tahu, cukup tahu saja, tapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mau mengamalkan la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, indal murji'ah, iman menurut murji'ah. Al-imanu i'tiqadu faqat. Iman menurut murji'ah adalah iman itu cukup diyakini saja. Au qaulin, atau cukup diucapkan saja. Wa'tiqad, au qaulin wa'tiqad, atau diucapkan dan diyakini saja, duna amal, tanpa diamalkan. Jadi, murji'ah ini ada bermacam-macam. Ada murji'atul fuqaha, kata para ulama. Murji'atul fuqaha ini firqah murji'ah, para fuqaha yang mereka berakidahkan murji'ah. Mereka berkeyakinan bahwa iman itu qaulun wa'tiqad, ucapan dan keyakinan tanpa amalan. Artinya amalan tidak masuk pada iman. Ini murji'atul fuqaha. Kemudian ada murji'ah, kelompok yang selanjutnya, mereka mengatakan bahwa iman itu cukup keyakinan, tanpa ucapan, tanpa perbuatan. Ada murji'ah yang mereka masuk pada Jahmiyah, bahwa iman itu cukup ma'rifah saja, tanpa ucapan, tanpa perbuatan, tanpa keyakinan. Ini ya macam-macam kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah dalam memaknai iman. Dan ada yang Syekh tidak menyebutkan karena ini secara ringkas adalah khawarij. Khawarij dalam memaknai iman mereka mirip dengan ahli sunnah, qaulun wa amal wa i'tiqad, tetapi mereka iman itu tidak berkurang. Sekali berkurang kafir bagi khawarij. Sehingga orang yang melakukan dosa besar dikafirkan oleh khawarij. Berbeda dengan ahli sunnah tadi. Berbeda dengan ahli sunnah. Kemudian selanjutnya, aqidatu ahli sunnati wal jamaah fit takfir. Apa akidah ahli sunnah tentang masalah vonis takfir? Apa akidah ahli sunnah dalam hal ini? Al-jawab, permasalahan takfir. Ya, al-jawab, ahlus sunnati wal jamaah la yukaffiruna ahadan minal muslimin. Ahlus sunnah wal jamaah, dan ini yang kita yakini, tidak mengkafirkan seorang dari kaum muslimin, tidak bermudah-mudahan mengkafirkan seorang dari kaum muslimin illa idza irtakaba naqidan min nawaqidil Islam, kecuali apabila orang tersebut telah melakukan pembatal dari pembatal keislaman. Amma ma kana al-kabair allati hiya duna syirki, adapun dosa-dosa besar selain daripada syirik, walam yadull dalilun ala kufri murtakibiha, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kekafiran orang yang melakukan dosa besar tersebut selain syirik. Katarkis salati takasulan, bahkan seperti orang yang meninggalkan salat karena malas. Hari ini salat, besok enggak. Malam salat, pagi tidak. Bermalas-malasan. Qal fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha, maka ahlus sunnah tidak menghukumi orang yang melakukan dosa besar itu bil kufri, dengan kekufuran, tidak memvonis kafir.
Wa innama yahkumuna alaihi bil fisqi wa naqsil iman. Tapi Ahlus Sunnah menghukumi pelaku dosa besar itu sebagai fasik. Fasik, pelaku dosa besar. Wa naqsil iman, dan imannya berkurang. Ini berbeda sekali ya dengan akidah ahli bidah. Jelas ini manhaj Khawarij. Kalau ada yang menuduh bahwa kalian dakwah salafiyah, orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, bohong dan dusta. Hukum takfir adalah hukum Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh memvonis seorang dari kaum muslimin ya sebagai kafir kecuali telah melakukan pembatal keislaman dengan jelas, dan itu pun setelah dijelaskan hujah dan dalil, setelah disampaikan kepada mereka tentang apa syubhat-syubhat ini dan bantahannya jelas. Qal idza lam yatub minha fa innahu tahtal masyiah. Apabila seorang tidak bertaubat dari dosa-dosa besar tadi yang dia lakukan, dosa besar ini dikatakan para ulama apa? Dosa yang di situ terdapat satu, hukuman had di dunia. Berzina, belum menikah hukumannya apa? Cambuk 100 kali. Setelah menikah cambuk berapa? Bukan dicambuk tapi dirajam, lempar batu sampai mati. Dosa besar. Pencuri yang sudah sampai pada batasannya, potong tangannya. Dosa besar. Orang yang minum khamar maka dicambuk 80 cambukan, atau sebagian riwayat 40 cambukan. Ya, orang yang makan riba diancam dengan dosa besar. Nah, ini dosa-dosa yang ada ancamannya dengan hukuman di dunia, atau terdapat di dalamnya itu ancaman laisa minna, bukan dari golongan kami. Itu dosa besar. Kalau ada sabda Nabi laisa minna, laisa minna, laisa minna, maka itu apa? Dosa besar. Atau dosa yang di situ terdapat laknat. La'anallah akilar riba wa mukila wa syahidai wa hum sawa. Ada kalimat laknat, dijauhkan dari rahmat Allah. La'anallah wasila wal mustausila. Laknat Allah bagi orang yang makai konde, atau bagi orang yang minta disambung rambutnya dan yang menyambung rambutnya. La'anallahul washimah. Laknat Allah bagi orang yang mentato dan minta ditato dan melakukan tato. Ini laknat-laknat menunjukkan dosa besar. Nah, orang yang melakukan dosa besar tersebut tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Ya. Qala idza lam yatub minna, tapi kalau pelaku dosa besar tadi tidak bertaubat dari dosa yang dia lakukan, kemudian dia meninggal, fa innahu tahtal masyiah, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Insyaallahu ghafaralah. Nanti di akhirat jika Allah berkehendak, maka Allah ampuni dia. Wa insya'a adzabah. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan siksa dulu dia karena sebab dosa-dosa tersebut. Lakinnahu la yukhalladu finnar, tapi dia tidak dikekalkan di dalam api neraka. Meskipun harus masuk ke dalam neraka pelaku dosa besar, kalau itu memang Allah inginkan dia masuk neraka dulu, mereka tidak akan kekal. Kenapa? Karena ada keimanan pada dirinya. Berbeda dengan apa? Kekalnya penghuni neraka dari kalangan kafir dan musyrik. Ya. Wa qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi mereka yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertaubat. Tapi kalau orang yang berbuat syirik kemudian dia bertaubat dan meninggalkan kesyirikan, Allah ampuni dosa mereka. Tapi yang dimaksud di sini Allah tidak mengampuni dosa syirik adalah mereka yang meninggal dalam keadaan apa? Berbuat syirik dan belum bertaubat. Qala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Orang yang meninggal berbuat dosa selain syirik belum bertaubat, maka Allah akan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Allah berkehendak, dia masukkan dulu ke dalam Jahannam, kemudian setelah itu akan diangkat oleh Allah menuju surga. Wa man yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah membuat kedustaan yang besar kepada Allah
Dalam ayat yang lainnya, wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, meninggal dalam keadaan perbuatan syirik mereka, Allah haramkan baginya masuk surga. Allah masukkan dia kemana? Wa ma'wahun nar, tempat kembalian di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang zalim. Zalim di sini apa? Musyrik. Karena Allah sebutkan dalam yang lain, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Nah, ini jelas akidah kita, akidah ahli sunnah, tidak bermudah-mudahan di dalam menghukumi seorang muslim yang melakukan dosa besar sebagai apa? Kafir. Ingat, tetapi kita yakin bahwa ada hukum takfir dalam Islam. Ya, bukan berarti tidak boleh mengkafirkan seorang muslim. Tidak. Ada hukum takfir, tapi siapa yang menghukumi tersebut? Allah dan Rasulnya dan para ulama yang mereka benar-benar memiliki kapasitas keilmuan dan wara', sehingga mereka ketika memvonis kafir berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bukan hawa nafsu. Oh, ini bukan jamaah kami nih kafir, bukan jamaah kami nih najis, bukan jamaah kami murtad. Ada tidak demikian? Ada dan banyak. Tapi kenapa malah kita yang dituduh sebagai tukang takfir? Padahal mereka tuh, dan rata-rata mereka tidak berjenggot, kebanyakan mereka yang menghukumi takfir atau menghukumi murtad tadi. Ya enggak? Kalaupun ada yang berjenggot, kalaupun ada yang berjubah, itu dari kelompok takfiri, bukan dari ahli sunnah salafiyin. Ya. Adapun mengingatkan manusia dari bahaya kufur, kekafiran, dari bahaya halal yang menjadikan mereka keluar dari Islam, ini wajib. Seperti apa? Memberikan hukum takfir secara mutlak. Orang yang melakukan demikian, maka dia kafir secara umum. Contoh, siapa yang mencela Allah dan Rasulnya, kafir. Siapa yang memperolok-olok Islam, kafir. Ya, siapa menghina Rasulnya, kafir. Siapa yang istihza, memperolok-olok syariatnya, kafir. Itu umum dan harus disampaikan kepada umat. Agar apa? Agar mereka takut dan mereka tidak bermudah-mudahan dalam menjadikan syariat ini sebagai olok-olokan secara umum. Tapi untuk mentakfir, memvonis kafir per individu dan perorangan, nah ini butuh kepada iqamatil hujjah, tegakkan hujjah, sampaikan. Jangan-jangan dia ada syubhat, jangan-jangan dia baru masuk Islam, jangan-jangan dia memang disekelilingi oleh ulama-ulama su' dan lain sebagainya. Antum melihat bagaimana kekufuran yang dilakukan oleh khalifah pada masa Imam Ahmad. Kekufuran yang nyata, karena mereka meyakini Al-Quran apa? Makhluk. Bahkan mewajibkan rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan mereka menyiksa ulama yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Kufuran bukan? Kufuran. Tapi apakah Imam Ahmad mengkafirkan para khalifah pada saat itu? Tidak ada. Tidak. Imam Ahmad memberikan uzur, kepada khalifah tersebut, karena mereka dikelilingi oleh siapa? Ulama su' dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Tapi terbalik, malah Imam Ahmad mendoakan mudah-mudahan Allah beri hidayah, kebaikan kepada para pemimpin pada saat itu. Ini berbeda dengan mereka-mereka yang hobinya mengkafirkan orang. Ya, sedikit-sedikit takfir muayyan, mengkafirkan per individu, seakan-akan kalau tidak mengkafirkan dianggap sebagai banci. Ya, seakan-akan ini orang lembek, gak berani mentakfirkan. Ulama mengatakan kesalahan seorang, ya, tidak mengkafirkan orang lain dan menganggap keislamannya itu, kesalahan kita dalam itu lebih ringan daripada seorang salah dalam memvonis apa? Kafir orang lain, mengeluarkan dari Islam. Berat. Imam Ahmad ketika mengatakan ikhrajun nasi anis sunnah syadid, mengeluarkan seorang ahli sunnah dari sunnah menuju bid'ah, itu aja perkara yang sangat besar, perkara yang berat. Lah ini kok mudah? Ikhrajun nasi minal Islam ilal kufr. Kenapa mudah sekali mengobral hukum takfir di mana-mana? Padahal mereka tidak dituntut untuk itu. Mereka bukan ahlinya, tapi kenapa mereka ini mudah mengkafirkan orang lain? Ya, di saat kita berusaha untuk mendakwakan tauhid dan sunnah, memperbaiki umat, mereka mudah sekali mengkafirkan orang.
Dan Ahlus Sunnah berlepas diri dari hal itu. Kita yakin tadi ada hukum takfir, na'am, tapi tidak serampangan dalam menghubungi takfir. Kita mengingatkan umat dari bahaya kufur secara mutlak tadi. Tetapi untuk mentakyin perorangan per individu butuh kepada iqamatil hujjah, butuh kepada ahlinya, bukan kita. Apalagi siapa? Ahli medsos. Tidak dikenal belajarnya kepada siapa, tidak dikenal riwayat gurunya siapa, tidak dikenal bagaimana keilmuannya, ketakwaannya, mudah mengobrol takfir. Kemudian kalau kita tidak ikut sama mereka dalam menghukumi takfir, ini lembek ini, ini menjilat ini, biarkan mereka katakan demikian. Karena kesalahan dalam menghukumi takfir ini sangat berat, bisa kembali kepada siapa? Kepada kita, waliyadzubillah, ya. Serahkan hal ini kepada ulama, serahkan hal ini kepada ahlinya. Taib. Kemudian 26. Ma aqidatul khawarij wal murji'ah fi murtakibil kabirah. Apa akidah khawarij dan murji'ah? Apa akidah mereka tentang pelaku dosa besar? Karena ini kita tahu akidah ahli sunnah dalam menghukumi pelaku dosa besar. Tapi sekarang apa akidah khawarij dan murji'ah dalam menghukumi pelaku dosa besar? Al-khawariju yukaffiruna murtakibal kabirah wa in kanat dunal kufri. Kelompok khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar meskipun itu bukan kekufuran. Minum khamar kafir, berzina kafir, apalagi makan riba kafir. Mudah mereka mengkufurkan hal itu, ya, mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal konsekuensinya besar. Orang kalau sudah dihukumi kafir, berarti dia harus dipisahkan dari siapa? Istrinya. Anak-anaknya tidak boleh mewarisi kalau dia meninggal ini. Dan dia pun tidak boleh mewarisi dari siapa? Dari anak-anaknya. Karena la yarithul muslimul kafir walal kafir muslim. Kafir tidak boleh mewarisi dari harta seorang muslim, orang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Ketika meninggal tidak boleh dia disolatkan, tidak boleh dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Berat, ya. Qala al-khawarij yukaffiruna murtakibal kabirah wa in kanat dunal kufri. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar meskipun dosa besar itu tidak sampai pada kekufuran. Wa ammal murji'ah, adapun kaum murji'ah, ya'taqiduna anna murtakibal kabirah mu'minun kamilul iman. Adapun kelompok murji'ah, mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar adalah mukmin yang sempurna imannya. Luar biasa, bertentangan antara apa? Barat dan timur. Tidak ketemu ini. Ketemunya mereka sama-sama memusuhi ahli sunnah sudah. Tapi mereka bertentangan sama mereka dalam akidah. Murji'ah menganggap bahwa pelaku dosa besar mukmin kamil iman. Tidak ngaruh kepada iman mereka dosa-dosa yang dilakukan tadi. Ini kelompok yang sesat lagi menyesatkan. Wa yaqulun, dan murji'ah memiliki keyakinan, mereka mengatakan la yadurru ma'al imani ma'siyah, tidak membahayakan keimanan kemaksiatan yang dilakukan. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah, sebagaimana ketaatan itu tidak bermanfaat terhadap kekufuran. Orang kafir melakukan ketaatan, kebaikan, apakah bermanfaat bagi mereka? Tidak bermanfaat. Tapi mukmin yang melakukan dosa besar, kata murji'ah, melakukan dosa besar, melakukan kemaksiatan juga sama, tidak akan mempengaruhi keimanannya. Keimanannya tetap stabil. Mukmin kamil iman. Bahkan mereka mengatakan kaimani Abi Bakrin wa Umar. Keimanan seorang itu tidak dipengaruhi dan tidak terpengaruh oleh kemaksiatan, stabil, bahkan keimanannya seperti Abi Bakar wa Umar. Ini adalah akidah yang rusak dari kalangan murji'ah, sehingga mereka orang bermalas untuk beramal soleh, malas untuk diajak beramal soleh, ya, karena mereka mengatakan bahwa sudah cukup kami beriman dengan hati dan lisan kami, amal soleh nomor sekian. Kalau mereka mau mereka kerjakan, tidak mau sudah. Sehingga mereka berbuat dosa pun santai, karena mereka menganggap apa? Nggak ngaruh kepada keimanan. Lihat, ketika seorang wanita disuruh pakai hijab, dia katakan apa? Yang penting hatinya suci, yang penting hatinya baik. Akidah murji'ah bukan. Dia ketika membuka auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, maksiat.
merusak keimanannya, menurunkan keimanannya. Tapi dia katakan, yang penting hatinya baik, yang penting hatinya bersih. Bohong, bohong. Kalau hatinya bersih, hatinya baik, dia pasti pakai hijab, pasti. Berarti ada yang sakit di dalam hati dia, ada yang rusak dalam hatinya ini. Bagaimana dia katakan yang penting hatinya baik, dan ini telah mentazkiyah dirinya, menganggap bahwa dirinya baik. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian sekali-kali menganggap suci diri kalian, baik hati kalian, karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ya. Kemudian 27. Ma aqidatu ahli sunnati fi wulati umuril muslimin. Apa akidah ahli sunnah terhadap para pemimpin kaum muslimin? Apa akidah mereka? Ahlus sunnati wal jamaah ya'taqiduna wujuba ta'ati wulati umuril muslimin. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini kewajiban untuk taat dan patuh kepada para pemimpin kaum muslimin, malam ya'muru bima'siyah, selama mereka tidak perintahkan untuk berlaku maksiat. Fa idza umiru, apabila kaum muslimin diperintahkan bima'siyah, untuk berbuat maksiat, fala tajuzu ta'atahum fiha, maka tidak boleh untuk mentaati mereka dalam perintah maksiat. Atau fa idza amaru, apabila para pemimpin itu perintahkan bima'siyah, untuk melakukan kemaksiatan, fala tajuzu ta'atuhum fiha, maka tidak boleh mentaati pemimpin dalam kemaksiatan. Wa tabqa ta'atuhum bil ma'rufi ghairiha, tetapi kewajiban untuk mentaati pemimpin dalam perkara yang baik itu tetap. Bukan seperti ahli bidah dari kalangan Khawarij dan Harokiyah. Ketika pemimpin membuat peraturan yang itu maksiat, ya, kemudian mereka memberontak dengan alasan pemimpin perintahkan maksiat, sehingga yang lain-lain dalam perintah-perintah yang lain, keputusan-keputusan yang lain, mereka juga tidak akan patuh. Ini berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah tidak taat kepada pemimpin dalam perkara maksiat saja, tapi yang lainnya tetap mendengar dan patuh. Amalan biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di antara kalian. Ingat, minkum kembali kepada iman, yaitu pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin-pemimpin yang muslim, maka itu ulil amri kita. Nah, Allah menyebutkan ati'u Allah, taatilah Allah. Yang kedua ati'ur Rasul, taatilah Rasul, dengan kata taat. Tapi ketika menyebutkan pemimpin, wa ulil amri minkum, tanpa menyebutkan kalimat taatilah pemimpin di antara kalian. Menunjukkan, kata para ulama, bahwa ketaatan kepada pemimpin kita dalam perkara yang ma'ruf, bukan mutlak, bukan seluruh keputusannya, seluruh ucapannya kita lakukan, kita taati, bukan. Tapi dalam kebaikan kita ikuti, dalam kebaikan kita dengar dan taat. Tapi dalam maksiat tidak boleh ditaati, tetapi di sisi yang lain kita tidak boleh memberontak. Pemberontakan dengan lisan mencelanya, pemberontakan dengan lisan menggibahnya, pemberontakan dengan senjata turun ke jalan, tidak boleh. Bukan demikian manhaj ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu pemerintah sangat bersyukur dan harus bersyukur dengan adanya dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah, negara menjadi aman. Ahlu sunnah di